Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Suparti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Genteng, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 1 Genteng, yang saya banggakan Bu Nur Imamah selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kebumen yang berbahagia tentunya hari ini mulai pendampingan individu 2, nanti hanya tinggal beberapa pendampingan lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini melimpahkan segala nikmat dan karunia kepada kita semua, termasuk tadi malam kita diberikan kesegaran yang luar biasa, Bapak Ibu, berkah dan rezeki berupa hujan ya. Biasanya nampak kiai sih nek agi udan kondongan gitu. Ya. Terus yang kedua, salam serta sholawat marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Agus Wijayanto selaku pengajar praktek angkatan 10 ada di depan dan berbicara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan, yang keempat lain-lain, dan kelima penutup. Ada mungkin revisi Bapak Ibu yang acaranya mau ditambah sampai 10 mungkin? Ya, kok kurang maksudnya? Ya, makanya Pak Nunsiu tadi saya tawarkan ke ibu-ibu, ya bukan ke bapak-bapak. Ya. Baik, terus mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah, sedangkan untuk yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, alhamdulillah, semoga dengan basmalah kegiatan hari ini kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Nur terutama dan harapan Ibu Kepala Sekolah, karena ini bagian dari sebuah apa yang kita lihat di visi kita yang akan menjadikan ada perubahan, harapannya itu perubahan mungkin entah perilaku, entah perubahan terkait dengan apa yang mau kita lakukan setelah melihat visi sekolah. Baik, untuk acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma ba'du. Yang terhormat Bapak Agus Wijayanto selaku pengajar praktek, Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Kendeng yang saya hormati dan yang saya banggakan, khususnya Ibu Nur Imamah dan Ibu Agustin selaku calon guru penggerak angkatan selalu semangat di dalam melakukan aktivitasnya yang berhubungan dengan guru penggerak. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita nantikan selamatnya pada hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kemarin Ibu Nur Imamah menyampaikan kepada saya untuk tujuan diskusi Ibu Agus, yaitu untuk melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid dengan baik. Yang kedua, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dengan cita-cita yang diharapkan oleh murid. Yang ketiga, dapat menentukan program apa yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya. Saya sampaikan juga di sini karena ini berhubungan dengan visi SD Negeri 1 Kendeng. Saya bacakan untuk visinya, yaitu terwujudnya warga SD Negeri 1 Kendeng menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, disiplin, serta berbudi luhur. Walaupun pendek tapi sangat padat ya Pak Agus ini ya, dan cukup berat untuk mencapai ini bukan hal yang mudah untuk mencapai visi SD Negeri 1 Kendeng, yaitu kita harus selalu berjuang dengan penuh semangat. Kemudian di sini tidak didiskusikan untuk visinya ya Pak Agus ya, hanya visi aja yang akan dihubungkan dengan kesesuaian ya. Jadi kemarin saya mencoba melihat, mempelajari apa yang diberikan oleh Mama, yaitu untuk hubungannya dengan visi SD Negeri 1 Kendeng, yaitu salah satu manfaat utama dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi. Setiap peserta didik dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing. Pada akhirnya, pengajaran yang berpusat pada peserta didik adalah cara yang efektif untuk memberikan peserta didik pengalaman pendidikan yang bermakna, membantu mereka mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk berkembang di dunia yang cepat berubah saat ini. Seperti apa kelas yang berpusat pada peserta didik? Dalam kelas yang berpusat pada peserta didik, pengajar berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber otoritas tunggal. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik memberikan banyak otonomi kepada pelajar secara individu atau hasil proses pembelajaran.
dan pada intinya tujuan pembelajaran dapat tercapai apabila pembelajaran dilaksanakan secara efektif. Untuk acara yang ketiga, sepenuhnya akan saya serahkan kepada Bu Nur Imamah untuk memimpin jalannya diskusi. Entah Bu Nur mau ngapain, ya terserah Bu Nur. Iya, actionnya dari Bu Nur. Pak, ikhlas nggih? Bu Nur akan beraksi di depan teman-teman. Oke, gitu dari saya. Untuk acara ketiga disilakan kepada Bu Nur Imamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kenteng, Ibu Suprapti SPD SD. Yang terhormat Bapak Agus Wijayanto selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kenteng yang luar biasa. Salam dan bahagia nih Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa menikmati sehat nggih. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara saya ini, yaitu pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah di masa depan. Ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita diskusi ke visi dan prakarsa perubahan, saya akan membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah membaca puisi Aku Melihat Indonesia. Iya, karya Insinyur Soekarno. Kira-kira isi dari puisi itu apa nih Bapak Ibu? Ya. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Nur. Tadi pertanyaannya ya Bu, tentang apakah isi puisi yang telah dibacakan tadi, yaitu bagaimana
bangga dan cinta terhadap Indonesia. Terus menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Demikian dari saya. Betul sekali nih Bapak Ibu, isi puisi itu tadi adalah pencerminan rasa bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia. Iya betul sekali. Nah, di situ juga menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan. Di sini juga mengungkapkan rasa optimisnya tentang masa depan Indonesia berkaitan dengan visi, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ice breakingnya itu kita tidak perlu bergerak yang terlalu banyak ya Pak Sumi. Iya betul sekali. Karena kita akan kemampuan kognitif kita nih Bapak Ibu, kita akan menebak gambar. Dari tebak gambar yang pertama Bapak Ibu, coba. Yang pertama itu ada gambar apa kira-kira deh? Iya, ada mie ayam. Terus kira-kira kalau ditebak itu gambarnya kira-kira apa deh Bapak Ibu? Ayo, mie ayam. Hah? Apa? Mie. Waduh. Ya, tasnya ada duitnya. Itu sebelahnya yang ada duitnya Ibu. Sebelahnya yang ada duitnya. Kira-kira apa itu? Minta iya. Yang selanjutnya? Minta rupiah. Iya. Minta apa itu? Minta uang. Selanjutnya, tujuan diskusi hari ini kita singkat saja ya, mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, apa itu visi? Nah, kita yang akan berdiskusi nih, kita akan diskusi tentang visi sekolah kita. Pertanyaannya, apa itu visi? Oh iya Bu Eri, apa itu visi Bu Eri? Menurut saya, visi itu gambaran masa depan. Iya betul sekali, gambaran masa depan. Kira-kira ada lagi apa tidak nih tentang visi Ibu? Harapan dan cita-cita. Oh iya. Harapan dan cita-cita Iya betul sekali. yang diwujudkan seluruh anggota warga sekolah. Ya luar biasa. Ini dan Bu Eri betul sekali ya. Visi itu adalah sebuah gambaran masa depan, harapan dan cita-cita sekolah di masa depan. Kemudian nah, di situ sudah ada pengertian visi ya. Tadi pernyataan dari Bu Eri dan Bu Titin. Visi adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, wawasan penentu langkah ke depan yang menjadi cita-cita, inspirasi, motivasi atau kekuatan tentang wujud sekolah di masa yang akan datang. Pembelajaran kita berpusat pada pada peserta didik. Betul sekali. Nah, dari kalimat rumpang yang pertama, kita itu memimpikan murid-murid yang bagaimana, deh? Yang menyenangkan. Ya, Bram ini mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif. Oh iya. Yang paling penting nomor satu, takwa kepada Tuhan yang Maha. Sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mari kita nyanyikan dulu. Profil belajar Pancasila yang sudah setiap hari diterapkan saat kita akan mulai pembelajaran. Mari kita nyanyikan lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. belajar
esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes, oke. Visi kita itu harus terwujud dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Mengembangkan potensi. Apa bukan sini? Mengembangkan potensi yang ada dari peserta didik masing-masing tersebut agar tergali semua potensinya, berinovasi. Iya betul sekali. Pokoknya untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bapak Ibu? Ya boleh. Untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, efektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid dan siswa. Mantap. Mantap ya, luar biasa. Iya, kita harus selalu berkolaborasi, bekerja sama. Iya, dengan teman sejawat. Iya, betul sekali. Iya, sesuai dengan moto guru penggerak ya Bapak Ibu, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Luar biasa. Visi dari SD Negeri 1 Kenteng, terwujudnya warga SD Negeri 1 Kenteng menjadi manusia yang bertakwa, cerdas dan disiplin serta berbudi luhur. Keren ya visinya nggih. Wow, luar biasa. Dari visi itu apakah sudah diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Sudah. Iya. Terwujudnya warga SD Negeri 1 Kenteng menjadi manusia yang bertakwa, cerdas, disiplin serta berbudi luhur. Mantap sekali ya Bapak Ibu, dan sudah diterapkan di sekolah kita. Sudah sepenuhnya atau sebagian Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dari visi SD Negeri 1 Kenteng, mari kita refleksi satu persatu nilai-nilainya. Tetapi sebelumnya ada pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Sudah, alhamdulillah. Kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain? Sudah. Kira-kira yang membedakan apa Bapak Ibu? Kompetensinya. Kita sudah banyak sekali piala deh Bapak Ibu. Iya, tentunya yang membedakan itu prestasinya. Betul sekali. Setiap tahun, setiap ada lomba, alhamdulillah kita sudah selalu membawa piala. Iya, luar biasa SD Negeri 1 Kenteng. Selanjutnya, nah, kita refleksi satu persatu nilai dari visi-visi yang sudah kita buat tersebut. Visi SD Negeri 1 Kenteng. Yang pertama tadi nilai apa Bapak Ibu? Mewujudkan siswa yang bertakwa. Nah, di situ ada dokumentasi siswa kita bertakwa. Kita sudah melaksanakan sholat berjamaah ya Bapak Ibu. Iya, sholat berjamaah setiap hari, sholat duhur bersama.
pendek, kemudian ada infak Jumat, kemudian nah saat kita belajar pembelajaran di situ kita selalu berdoa sebelum dan sesudah memulai kegiatan, kemudian selalu melakukan hal baik, menaati guru dan sopan terhadap guru, menjalin hubungan baik dengan teman. Di situ ada contoh beberapa foto dokumentasinya ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada foto ketika anak-anak melakukan sholat berjamaah, kemudian melakukan hal baik ya. Setiap siswa itu bersalaman sebelum pulang sekolah. Kemudian nilai yang kedua dari visi kita yaitu cerdas. Iya, sekolah kita visinya adalah mewujudkan siswa yang cerdas. Nah, kira-kira apa saja ya? Mampu memecahkan masalah dengan cepat. Iya, kemudian kalau memecahkan masalah dengan cepat itu sih bagaimana Bapak Ibu? Dapat menemukan solusi yang tepat, kemudian mampu belajar dengan cepat, mampu untuk berpikir kritis. Nah, siswa tersebut seharusnya mampu membuat keputusan yang tepat ya, berpikir kritis. Iya. Mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide dan pikiran secara jelas dan efektif. Untuk mewujudkan siswa kita yang cerdas, kita juga harus mengenalkan siswa kita dengan teknologi. Iya, betul sekali, supaya siswa kita itu punya wawasan yang luas, pintar segalanya, kreatif ya Bapak Ibu. Selanjutnya disiplin. Ini yang selalu kita terapkan di sekolah, yaitu disiplin. Bukan hanya siswa kita Bapak Ibu, kita juga harus disiplin, berkejar-kejaran waktu untuk absen. Iya, kemarin kita sudah bahas ini ya. Ini kira-kira motivasi apa ini? Iya, ekstrinsik ya, supaya tidak telat. Nanti kalau telat gajinya dipotong. Emang pernah dipotong gajinya ya? Iya. Nah, di sini siswa kita harus disiplin. Kita harus mewujudkan siswa yang disiplin. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, iya, mengenakan seragam sesuai aturan. Iya, tetapi kalau pas olahraga, kadang siswa kita tidak menggunakan. Iya, ya bagaimana itu Pak Subi? Kalau siswa kita tidak mengenakan kaos olahraga bagaimana Pak Subi? Tidak boleh ikut, itu namanya hukuman dong, atau konsekuensi. Ya bagus, pintar sekali, luar biasa Pak Subi. Konsekuensi ya, karena tidak membawa kaos olahraga ya tidak boleh ikut. Selanjutnya, mengikuti upacara secara rutin. Kita juga sudah selalu melaksanakan upacara hari Senin ya Bapak Ibu. Selain upacara hari Senin, hari-hari besar nasional juga kita selalu melaksanakan upacara. Selanjutnya, anak-anak disiplin mengumpulkan tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pelajaran, merapikan kelas sebelum pulang, dan itu wajib ya Bapak Ibu. Iya, wajib sekali. Dan sebelum pulang kita adakan operasi semut ya. Iya, jadi semua sampah harus dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya nilai berbudi luhur. Nilai berbudi luhur. Apa sih pengertian dari berbudi luhur itu?
cermin dari hati yang tulus dan murni. Iya, cermin dari hati yang tulus dan murni, berbudi luhur dari hati kita, ya Bapak Ibu. Menolong sesama adalah tindakan berbudi pekerti yang mulia. Kita sudah selalu terapkan ke siswa kita, ya Bapak Ibu. Kita harus saling tolong menolong. Jika ada yang kesusahan harus dibantu. Itu siswa kita sudah selalu menerapkan hal itu, ya Bapak Ibu. Contoh kecil, jika ada siswa kita yang tidak membawa pensil, ada temannya yang meminjami. Itu wujud dari berbudi luhur. Kemudian menghargai orang lain, itu juga bukti dari berbudi pekerti yang terpuji. Kita harus saling menghormati, menghargai, dan di kelas itu juga harus membuat keyakinan kelas, seperti di kelas saya. Iya, itu keyakinan kelas kita di kelas. Kita harus membuat keyakinan supaya siswa kita disiplin dan tanggung jawab. Kemudian memberikan maaf kepada orang lain adalah wujud dari berbudi pekerti yang luhur. Itu juga wujud dari keyakinan kelas saya. Ya, jadi kita harus selalu mengucapkan tolong jika akan minta tolong, dan harus mengucapkan terima kasih jika sudah ditolong. Iya, betul sekali, betul sekali nih Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi visi kita di SD Negeri 1 Menteng sudah kita refleksi satu persatu nih Bapak Ibu. Ternyata betul sekali sudah diterapkan di SD Negeri 1 Menteng. Apakah dari visi SD Negeri 1 Menteng itu tadi akan ada yang kita tambahkan atau kita kembangkan Bapak Ibu? Ada. Oh iya, Ibu Kepala Sekolah. Iya. Ini kita akan mengembangkan, akan menambahkan dari visi, ditambahkan dengan mandiri dan kreatif katanya Bapak Ibu. Nanti kita diskusikan kembali tentang. Iya, betul sekali. Ibu Matri inovatif. Kita tambahkan di kurikulum nanti. Iya. Nah, sebelumnya kita akan diskusi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah dan semua guru yang ada di sekolah kita, semua warga sekolah, ya Bapak Ibu. Jadi kita kembangkan menjadi tambahan mandiri, kreatif, inovatif, mantap. Iya, mantap sekali. Berwawasan global. Iya, itu visi dari. Nah, selanjutnya itu adalah visi dari saya, Bapak Ibu. Saya sebagai guru penggerak, dan itu visi dari saya ya Bapak Ibu sebagai guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan berwawasan global. Nah, makna arti dari visi saya itu, saya mengharapkan peserta didik itu berakhlak, yaitu dari perilaku dan tindakan. Tetapi tadi juga sudah masuk ke dalam visi sekolah. Iya, tinggal kita kembangkan kembali ya Bapak Ibu. Berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila dan mampu mengikuti perkembangan global, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Seperti tadi sudah diterapkan juga ya Bapak Ibu, dinilai dari visi sekolah tadi ada beberapa dokumentasi tentang pemanfaatan teknologi. Kalau misalkan dari kelas rendah, kelas 1, 2, 3, mungkin itu hanya pengenalan ya. Dan kemarin saya sudah terapkan pengenalan teknologi. Siswa saja kalau buka dan tutup laptop saja itu masih kebingungan ya Bapak Ibu, apalagi siswa. Bapak Ibu saja yang nggak pernah membuka laptop juga
Bingung nih ya, betul Bu Eni. Jadi memang kita butuh belajar, butuh proses. Selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan. Untuk mewujudkan visi kita ke prakarsa perubahan ya Bapak Ibu, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi kita dalam prakarsa perubahan, visi kita itu siswa itu agar kreativitasnya itu meningkat ya Bapak Ibu, dengan pemanfaatan teknologi diharapkan si peserta didik itu dapat meningkatkan kreativitasnya dan motivasi belajarnya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan siswa kita senang dalam belajar, pasti akan meningkat belajarnya, motivasinya juga akan meningkat ya Bapak Ibu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, kita harus belajar yang menyenangkan. Kita bisa belajar sambil bermain atau sambil dengan memanfaatkan teknologi. Kita menggunakan proyektor ya, LCD kita juga alhamdulillah sudah banyak ya di sini ya, dan sudah dipasang di beberapa kelas. Tetapi di kelas saya memang belum ada, dan Misalnya tahun depan. iya Bu Bos, tahun depan sudah dianggarkan untuk membeli LCD. Iya, jadi semua sarpras yang ada di SD Negeri 1 Kendeng itu sudah memenuhi semuanya ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita sudah di akhir diskusi Bapak Ibu, sudah di kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan untuk mencapai visi sekolah, yaitu dengan kita di sekolah itu harus saling membantu, bekerja sama dan berperan aktif dalam pengembangan dan keberhasilan bersama guru, orang tua, kepala sekolah harus saling berkolaborasi, berbagi, merangkul dan bekerja sama semua pihak untuk mensukseskan visi yang telah dirumuskan dan dijalankan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, diskusi kita sudah selesai ya, alhamdulillah, dan kita perlu mengembangkan dari visi sekolah kita tadi, menambahkan kreatif, mandiri, inovatif. Wah iya, nah itu sudah dicatat ya sama notulennya. Iya betul sekali. Nah, sudah di akhir ya. Alhamdulillah diskusi kita sudah selesai Pak. Nanti ada refleksi dari Bapak PPG, Bapak Ibu. Dari saya terima kasih banyak sudah mensupport, selalu memotivasi saya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengajar, kalau setiap hari Bapak Ibu ngajarnya begini, kayaknya murid-muridnya pada senang. Misalnya kita membuat visi, ini rujukannya buat siapa? Kita lebih menitik beratkan pada warga sekolah apa muridnya? Muridnya termasuk warga sekolah. Mana yang didahulukan? Padahal kita ngajar di sekolah orientasinya pada murid. Bikin panduannya buat siapa? Panduannya buat guru, bukan? Enggak salah, enggak ada yang salah.
Kalau bahasa pramuka itu gak ada yang salah ya Bu. Kurang tepat ya Pak. Hah? Ya, Pak. Kurang. Enggak juga. Yo kan kita bahan diskusi. Ya masuk di lain-lain diskusi. Barangkali saya akan menemukan perbendaharaan kata yang berbeda kan, saya senang malah. Gitu ya. Kalau bahasa saya itu saya menerapkan kalau di guru penggeraknya itu gini. Jadi tuliskan lebih spesifik. Siapa yang mau diajak? Jangan hanya bilang semua. Siapa? Nanti bikin kalimat budaya positifnya gini. Kan kalau tadinya biasanya kita bikin misalnya dilarang membuang sampah. Coba bayangkan kalau dilarang membuang sampah, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Ya, samanya. Dilarang membuang sampah. Berarti nggak boleh buang sampah. Berarti nggak boleh buang sampah. Iya. Nah, kalau dilarang membuang sampah. Nah, kalau ditambah dengan kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Berarti ada tempatnya. Ada tempatnya. Nah, tapi kalimat dilarang itu konotasinya negatif, Bapak Ibu. Ya kan sudah. Ya kan? Konotasinya negatif. Iya. Ya, pasti gitu. Jadi bagaimana caranya menjadi kalimatnya negatif, yang positif? Buanglah sampah. Ajakan. Sebaiknya. Kalimat ajakan boleh. Tolong tempatnya ya. Yang diajak siapa? Ya siswa dan seluruh warga sekolah. Siswa dan seluruh warga sekolah. Menjadi kalimat positifnya langsung saja saya mentoringnya gini. Yang diajak itu saya membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak pasti akan berpikiran saya. Coba bayangin. Saya membaca tulisan yang besar bagi peluang. Saya nggak perlu berpikir orang lain yang akan disuruh buang sampah, tapi saya. Ya. Saya membuang sampah pada tempat sampah. Ya, misalnya saya. Anak akan membaca, akan selalu bicara saya. Saya itu dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya senyum. Saya selalu tersenyum kepada orang lain. Nah, kalau saya selalu tersenyum pada orang lain, anak akan melihat, dia akan berpikir diri ya, saya harus selalu tersenyum. Saya tuh selalu tersenyum loh sama orang lain, kayak gitu. Saya, gitu. Kepada langsung kepada personalnya. Kalau kita kadang-kadang bikin slogan, targetnya untuk semua, tapi siapa yang baca, siapa yang memiliki, bukan saya. Coba dibayangin, masuk akal enggak? Ya masuk akal Pak. Itu budaya positifnya kalau di GB-nya begitu. Ini saya. Ya, targetnya kepada, kayak misalnya kita target kepada profil pelajar Pancasila pada profilnya. Nah, dari yang saya lihat tadi, kalau di profil sekolah itu sebetulnya sudah ada beberapa bagian dari profil pelajar Pancasila. Bagian dari profil pelajar Pancasila. Contohnya misalnya bertakwa. Bertakwa itu kan bagian dari profil yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bukan Esa ya, Esa. Kadang-kadang kita masih melanyah dengan kalimat Esa pada Esa. Terus kemudian tadi bagian yang masuknya langsung ke belakang ada berbudi luhur. Berbudi luhur itu kalau nggak salah itu kan bagian dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu ada akhlak masuk di situ. Ya kan Pak? Nah, beriman berarti kan kudunya nek wong iman akhlak apik ya Pak? Ya enggak? Berarti sudah masuk belum? Masuk di mana? Masuk di profilnya. Ya, terus kemudian yang seterusnya tadi ada disiplin. Nah, disiplin kan di visi sekolah Bapak Ibu ya. Disiplin kira-kira kalau di karakter profil pelajar Pancasila tadi sudah dimasukkan di mana? Sudah masuk belum? Mandiri. Disiplin adalah bagian dari bahasa guru penggeraknya, kesadaran diri. Dia sadar dirinya, ya sadar dirinya. Kalau pengen sekolah, pengen pinter, ya datangnya lebih awal. Kemudian yang selanjutnya itu tadi ada kalimat cerdas. Nah, kalau cerdas
Itu kalau kita lihat itu ada bagian cerdas itu kan bisa jadi di profil pelajar Pancasilanya itu bisa masuk di mana juga bernalar kritis, terus apalagi kreatif juga. Itu yang di profil. Pernah kritis, kreatif. Sebenarnya sudah masuk dimensi. Masuk hanya dalam nama lain, tergantung perspektifnya kita masing-masing. Jadi kurungannya ya Pak. Iya, sudah. Tapi apakah misalnya tadi pengen diusulkan ada perubahan? Ya usulan kan boleh-boleh saja, tergantung nanti gongnya pada kepala sekolah ataupun rekan-rekan semua ya Bu. Iya, karena tadi kalau secara bahasa itu sudah masuk Bu. Banyak yang masuk di profil pelajar Pancasila pada visi sekolah. Iya. Hanya tergantung bagian mana, kemudian teknisnya untuk mewujudkan anak berbudi luhur itu seperti apa, mau tekniknya apa, kadang kita lupa ya. Tapi pasti sudah ada di misi, karena kita nggak bahas misi ya kan Bu, runtutannya sebenarnya lihat itu bagaimana cara mewujudkan visinya, ya lihat misinya. Kalau bahasa di guru penggerak, lihat prakarsa perubahannya, mau apa yang diwujudkan. Gitu ya guyonannya saya. Itu dari itu yang saya lihat, nanti tergantung silahkan Bapak Ibu lihat prakarsa perubahan, paling tidak bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan visi sekolah. Bantu Ibu kepala sekolah untuk bisa mewujudkan visi itu. Sinergi bareng-bareng. Bantu, mana yang perlu dibantu, sampaikan. Bu, saya mau bantu ini, saya mau bantu misalnya berbudi luhurnya biar sesuai ekspektasi pimpinan. Itu rasanya gitu. Ayo berikan dukungan sama ibu kepala sekolah, bahasa saya gitu. Ya, dari saya lain-lainnya cukup. Terima kasih atas kebersamaannya di dalam PI 2 hari ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Marilah kita baca hamdalah. Ya, nggak ada sesi doanya ya. Maaf ya Pak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya sekian, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sudah tercipta.